Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fadri. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921503111. Di sini saya ingin menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baik, materi yang pertama ada pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan penduduk Indonesia. Pengertiannya, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besaran pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Secara umum, teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harold Donner merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern yang menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi, maka akan semakin baik perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 1960 sampai dengan tahun 2020. Baik, yang pertama ada Insinyur Soekarno pada tahun 1945 sampai 1967. Indonesia mengalami 3 fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, ketiga, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan Soekarno, PDB per kapita Indonesia sebesar 5.523.863. Pada tahun 1991, BPS mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Setahun berikutnya masih sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,74%. Lalu pada tahun 1993, pertumbuhannya minus 2,24%. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi. Akibatnya, anggaran pendapatan belanja atau APBN defisit minus 1.565,6 miliar. Inflasi melambung atau hyperinflasi sampai 600% hingga 1965. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada tahun 1994, yakni sebesar 3,53%. Setahun kemudian, angka itu masih positif meski turun menjadi 1,08%. Terakhir dari era Presiden Soekarno, pada tahun 1966, ekonomi Indonesia tumbuh 2,79%. Baik, yang kedua ada Presiden Soeharto pada tahun 1967 sampai 1998. Masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan oleh pada eranya. Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia dalam kondisi baik. Pada tahun 1997, ia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini membuka lebar bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Namun, selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya tropos, pelaku ekonomi tak menyebar seperti saat ini dengan 70% perekonomian dikuasai pemerintah. Begitu dunia mengalami gejolak pada tahun 1998, struktur ekonomi Indonesia yang tropos itu tidak bisa menopang perekonomian nasional. Namun selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya tropos, pelaku ekonomi tak menyebar. Struktur ekonomi Indonesia yang tropos itu tak bisa menopang perekonomian Indonesia. Yang ketiga ada Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Pemerintah Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13%
menjadi 0,79% pada tahun 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya 16.650 per dolar Amerika Serikat pada tahun 1998 menjadi 7.000 per dolar Amerika Serikat pada tahun 1998, tepatnya bulan November. Yang keempat ada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada tahun 1999 sampai 2001. Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis pada tahun 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Lanjut ada Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan pun turun dari 18,4% pada tahun 2001, 18,2% pada 2002, 17,4% pada 2003, dan 16,7% pada 2004. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada tahun 2004 sampai 2014. Meski naik turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan SBY relatif stabil. Pertumbuhan di Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada tahun 2005. Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk 3 terbaik di dunia. Lalu, pada tahun 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22%. Lanjut ada Joko Widodo pada tahun 2014 sampai 2020. Pada masa pemerintahannya, Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Tahun pemilu 2019, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,2%. Perang dagang Amerika Serikat, tensi geopolitik Timur Tengah, dan harga komoditas yang fluktuatif dituding sebagai penyebab penurunan kinerja ekonomi dibanding capaian pada 2018. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa tercapai dengan memperkuat usaha ultra mikro, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah juga berupaya menekankan ketimpangan antar daerah serta memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada 3. Yang pertama, nilai tukar mata uang. Yang kedua, perdagangan luar negeri atau ekspor impor. Yang ketiga, keluar masuknya investasi. Prospek ekonomi bisnis di era perdagangan global. Tahun 2011, yang terakhir kalinya ekspor Indonesia mencapai lebih dari $200 miliar. Setelah harga komoditas jatuh secara drastis dan ekonomi global melambat, efek positif dan globalisasi yang dirasakan Indonesia tiba-tiba memudar. Negara ini terpukul lebih keras daripada negara lain saat harga permintaan komoditas jatuh. Pada 2011, Indonesia merupakan negara dengan performa ekspor tinggi dan kini statusnya dipertanyakan. Jadi dapat dikatakan masalah neraca perdagangan adalah persoalan daftar produk utama ekspor yang ada masalah. Sebagian besar mengalami tekanan dan melambatnya nilai ekspor sudah menjadi rahasia umum. Jika suatu negara mengandalkan sumber daya alam, tanda bahagia muncul saat harga komoditas melambung, dan depresi saat harga turun, dan permintaan ikut-ikutan melorot. Upaya untuk meningkatkan daya saing sudah ada, tetapi hasil dari upaya tidak datang secepat yang dibutuhkan. Kurangnya rantai pasokan lokal juga mempengaruhi daya saing Indonesia. Sebagian besar impor adalah barang modal dan barang setengah jadi yang masih dibutuhkan untuk sektor lokal.
Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besar pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Menyelesaikan aspek jangka pendek memang penting, tapi di sisi lain dituntut pula pandangan yang lebih jauh tentang pengembangan kekuatan industri dalam jangka panjang. Dibutuhkan peningkatan produktivitas, peningkatan teknologi, keterampilan olah tenaga kerja, pengembang rantai pasokan, peningkatan logistik, dan visi yang lebih global atau ambisi untuk memperluas pasar ke luar negeri. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada materi atau perkataan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.